Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ibnu Agus Setiawan. Saya dari kampus UIN Salatiga, program studi pendidikan agama Islam dengan NIM 23010250070. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu filsafat. Dalam bahasa Yunani, filsafat itu berasal dari kata philos dan sogos. Philos yang berarti cinta, sogos yang artinya kebijaksanaan, yang berarti adalah cinta kebijaksanaan. Dosen saya pernah menjelaskan kepada saya bahwa hakikat kita belajar ilmu filsafat adalah untuk menyikapi segala hal yang kita lakukan itu dengan baik dan benar, dan berpikir secara kritis atau berpikir memahami sesuatu sampai ke dalam hakikat-hakikatnya, agar kita bisa lebih bijaksana dalam menyikapi suatu hal. Nah, baik, di sini ada ciri-ciri seseorang yang bisa dikatakan mampu berpikir secara kefilsafatan. Ada kurang lebih 8 ciri-ciri. Yang pertama adalah berpikir secara komprehensif. Berpikir secara komprehensif artinya berpikir secara menyeluruh. Maksudnya adalah ketika seseorang dihadapkan pada suatu hal, dia akan berusaha memahami sisi baik dan sisi buruknya. Jadi dia tidak langsung menilai hal tersebut secara bulat-bulat, tapi dia pahami seluruhnya, pikir matang-matang dulu. Kemudian yang kedua adalah radikal. Nah, ini sering sekali kita dengar di mungkin podcast atau berita tentang radikal. Radikal itu apa sih? Radikal adalah ciri berpikir kefilsafatan. Yang kedua adalah radikal. Apa sih itu radikal? Kita sering sekali mendengar radikal di dalam siaran berita televisi. Jadi radikal ini tidak boleh kita artikan dengan makna-makna yang negatif. Yang sebenarnya radikal artinya adalah berpikir sampai dasar atau sampai hakikatnya. Bisa juga diartikan berpikir sampai ke dalam-dalamnya. Jadi ketika berpikir tidak hanya berpikir melalui casingnya saja, tapi harus dilihat dari dalamnya juga. Kemudian yang ketiga ada universal. Universal berarti berpikir secara lebih luas atau lebih umum. Misalnya ketika kita didapatkan atau ditimpa musibah oleh Allah. Nah, di dalam musibah tersebut ada kemudahan. Kita tidak boleh berpikir sempit bahwasanya Allah memberikan kita musibah itu secara tiba-tiba, tidak. Itu ada makna di baliknya atau ada hikmah di baliknya. Kita harus bisa berpikir secara lebih luas. Kemudian yang keempat adalah sistematik. Berpikir secara sistematik maksudnya berpikir secara tertata, teratur, tidak asal-asalan. Misalnya berpikir tentang mata kuliah filsafat ilmu. Dipahami dulu pelan-pelan apa itu filsafat, lalu memahami filsafat ilmu yang berpikir secara sistematis tersebut. Kemudian yang kelima ada kritis. Kritis merupakan tahap lanjut dari berpikir secara komprehensif dan radikal. Berpikir kritis tidak berarti selalu mengkritik atau menyalahkan orang lain, bukan seperti itu. Berpikir kritis adalah tidak menerima begitu saja atau menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan. Berpikir kritis artinya adalah berpikir secara cermat. Kemudian yang keenam adalah koheren. Koheren ini berpikir secara memberikan hubungan atau saling keterkaitan antara suatu hal dengan hal yang lain. Jadi semuanya itu ada hubungannya. Contohnya
Contoh sederhananya, ketika kita memikirkan tentang aturan dosen yang dirasa banyak atau ribet, mahasiswa akan berpikir secara koheren dengan menghubungkan aturan tersebut dengan tujuan perkuliahan. Terus kemudian yang ketujuh adalah konseptual. Berpikir secara konseptual artinya segala yang dipikirkan itu memiliki dasar pemikiran yang jelas, ada tujuan yang bermanfaat yang ingin dicapai, tidak asal-asalan. Jadi ketika kita hidup harus punya tujuan yang jelas. Kemudian yang ke-8, bebas tapi terikat. Apa sih itu bebas tapi kok terikat? Berpikir bebas maksudnya setiap orang memiliki hak untuk memilih dan memikirkan apapun, tapi harus dipahami konsekuensi atas apa yang dipikirkan tersebut. Jadi segala sesuatu hal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ciri berpikir kefilsafatan terakhir yaitu bertanggung jawab. Maksudnya kesadaran diri dan kesediaan untuk menerima akibat dari yang ia pikirkan. Contohnya ketika ia memikirkan cara mendapatkan nilai A, yaitu dengan mencontek, dia sadar bahwa hal tersebut adalah hal yang buruk, maka dia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia lakukan. Kalau dia ingin ujian, maka harus belajar dulu biar nilainya lebih bagus. Baik, mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Untuk Bapak Muzaki, terima kasih atas tugasnya di tahun baru ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.